Selamat pagi Tuhan, jiwaku bersorak, kebaikan-Mu nyata, hatiku pun tegak. Dalam lindungan-Mu, aku takkan goyah. Hari yang ceria, penuh berkat melimpah, karunia-Mu nyata. Cinta-Mu tak terhingga. Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 11 Maret 2026 berjudul Injil secara sekilas. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih atas kasih karunia keselamatan yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus. Saat kami merenungkan firman-Mu pagi ini, bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami hubungan antara hukum-Mu dan Injil keselamatan dengan benar. Tuntunlah kami untuk hidup dalam iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan terdapat di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Bates memang telah dapat meyakinkan sahabat kepada dua pendiri gereja Masih Advent hari ke-7 lainnya, tetapi mereka tidak menerima legismenya. James White, misalnya, secara gamblang menjelaskan ketika dia menulis, haruslah dipahami dengan jelas bahwa tidak ada keselamatan dengan hukum Taurat. Artinya, tidak ada nilai penebusan dalam hukum Taurat. Bagi White, yang terpenting adalah memiliki iman yang hidup dan aktif kepada Yesus. Berbicara perihal pekabaran Miller pada tahun 1850, ia menyatakan bahwa pekabaran itu membawa kita ke kaki Yesus untuk mencari pengampunan atas semua dosa kita dan keselamatan yang cuma-cuma dan penuh melalui darah Kristus. Sementara White mengimbau orang-orang untuk menaati dan menghormati Tuhan dengan menaati perintah-perintahnya, ia juga menulis bahwa kita harus mencari pengampunan penuh dan cuma-cuma atas semua pelanggaran dan kesalahan kita melalui pendamaian oleh Yesus Kristus. Sekarang, sementara ia memohon dengan pengorbanannya di hadapan Bapa. Ellen sependapat dengan suaminya. Yang paling mencerahkan adalah pelajaran tentang orang muda kaya dalam Matius 19 dalam pelayanannya yang panjang. Hal itu sangat berbeda dengan yang disampaikan Bates, Smith, dan Butler. Ia tidak pernah mengutip Yesus dalam konteks itu, yang mengatakan bahwa cara untuk memperoleh surga adalah dengan menuruti hukum. Sebaliknya, ia selalu menunjuk melampaui apa yang ia sebut sebagai pemahaman eksternal dan dangkal dari orang muda kaya tersebut, dan juga Bates kepada kebutuhan yang lebih mendalam akan transformasi total yang hanya dapat terjadi melalui hubungan pribadi dengan Kristus. Baginya, pelajaran dari Matius 19 ayat 16 dan 17 bukanlah bahwa seseorang dapat memperoleh keselamatan melalui hukum Taurat, tetapi bahwa orang muda yang kaya itu telah gagal total. Meskipun benar, katanya,
bahwa ia menaati aspek-aspek luar dari 10 perintah Allah. Namun ia tidak melihat bahwa hukum Taurat berakar dari kasih Allah. Baginya, orang muda yang kaya itu tidak diselamatkan dengan menaati perintah-perintah Tuhan, tetapi ia telah hilang sepenuhnya. Sahabat terkasih, salah satu pemahaman terpenting yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari adalah hubungan hukum dengan Injil yang menyelamatkan. Kita akan mengulas pesan Injil secara mendalam menjelang akhir tahun ini. Namun, hari ini kita perlu memulai perjalanan kita mengenai topik ini. Yang menjadi kesimpulan renungan pada pagi hari ini, keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Hukum Tuhan menunjukkan standar kebenaran dan menuntun kita menyadari dosa, tetapi hanya Injil yang memberikan pengampunan dan hidup yang baru. Ketika kita memiliki hubungan pribadi dengan Kristus, ketaatan kepada hukum Tuhan menjadi buah dari kasih dan iman kepadanya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali berterima kasih atas keselamatan yang Engkau berikan dengan cuma-cuma melalui Yesus Kristus. Tolonglah kami untuk memahami kebenaran Injil dengan benar dan hidup dalam iman yang aktif kepadamu. Biarlah ketaatan kami kepadamu lahir dari kasih dan hubungan yang hidup dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya dengan kasih Tuhan memberkati kita di sepanjang aktivitas dan usaha kita hari ini. Amin.